tidak banyak mengenai indikator-indikator yang memang yang sulit didapat. Tetapi indikator yang saya share ini adalah indikator-indikator yang banyak sekali digunakan oleh perbankan dan mudah didapat pada indikator default pada MetaTrader 5. Oke. Pada pengantarnya adalah jika kita melihat, kemarin saya sudah sampaikan, lihat orang main selancar, itu arusnya mengikuti arus atau ikuti gelombang, kelihatan terlihat indah ya. Tetapi kalau misalkan seorang selancar ya, dia melawan arus, artinya adalah kita kasihan ya, karena akan celaka lah seperti itu. Dan sama seperti trading atau dagang ini, jika kita mengikuti arus gelombang tren sedang naik dan gelombang tren sedang turun, itu kita akan terbawa arus yang memang sesuai dengan harapan kita. Karena kita mengikuti gelombang arusnya itu lari kemana, gitu, bergerak kemana. Jangan sekali-sekali melawan gelombang, ya. Karena kita hanya sebagai follower, bukan sebagai market maker. Jika kita sebagai market maker, kita bisa saja menciptakan sebuah gelombang. Ya. Tetapi kita hanya trader retail yang memang hanya memanfaatkan gelombang pasar. Tetapi bagaimana untuk mengetahui titik balik gelombang tersebut? Ingat, jika kita trading itu adalah mengikuti pasar, bukan pasar akan naik. Artinya adalah kalau akan naik, itu bisa saja dia turun. Tetapi kita mengikuti pasar yang sedang naik atau sedang turun. Artinya, pasar yang bergerak sedang naik, kita mengikuti gelombang yang sedang naik tersebut. Dan pasar sedang melakukan gelombang turun, artinya kita mengikuti gelombang pasar yang sedang turun tersebut. Dan kita akan selamat dalam mengikuti gelombang. Tetap semua itu probabilitas. Tanpa kita melakukan stop loss, tanpa kita melakukan money management, tetap saja kita tidak bisa selamat. Ya. Apapun metodenya, apapun bahwa itu kita mengikuti gelombang, bisa saja gelombang pasar itu tiba-tiba berubah secara dinamis. Kita tidak bisa sempat memasang proteksi. Maka tersebut, kalau misalkan kita melakukan transaksi atau dagang atau melakukan trading forex gold online ini, kita lakukanlah safety net atau sabuk pengaman dalam melakukan transaksi, di mana ada namanya stop loss dan take profit. Stop loss dan take profit itu di mana kita inputnya pada komunitas trading santai. Stop loss itu kita gunakan jika kita mengambil posisi buy, kita sedang ada posisi buy, maka stop loss yang kita lakukan adalah last swing low. Artinya adalah swing low yang terdekat dikasih spare 7-10 pip. Menghindari adanya spread. Ya. Spread yang memang tersentuh ya. Sebelum harga menyentuh harga terendah atau low tersebut, jika kita tidak input ada spare atau selisih swing low-nya, maka kita akan terkena selisih spread dari broker. Ya, jika kita menginput posisi sell, maka stop loss yang kita lakukan adalah last swing high. Harga tertinggi terdekat, swingannya atau memang selisih kasih spare ke atas, 7-10 pip ke atas ya, untuk stop loss dan take profit. Dan di situ kita sudah menginput proteksi kita, tinggal kita menginput profit kita selisih dari kerugian tersebut atau risiko tersebut 2 kali lipatnya sebagai target. Taking profit atau take profit itu kita sudah add up bahwa idealnya adalah 1:2. Artinya jika stop loss-nya 30 pip atau 50 pip, maka taking profit-nya 2 kali lipat dari tersebut. Ya. Tetapi ada skenario kedua, jika memang harga kiranya kita ragu harga itu akan menuju ke target profit kita, maka tindakan kita adalah taking profit-nya 1:1. Bah, terburuknya itu adalah sampai break even point.
Maka tindakan-tindakan seperti itulah yang kita lakukan untuk kita menyelamatkan modal. Justru untuk aware-nya lagi, dengan komunitas kita saling mengingatkan, kita saling melihat bahwa kondisi pasar itu sangat dinamis dan mungkin saja saya bisa melihat kondisi pasar yang update, saya bisa langsung update, bahkan rekan-rekan semua, misalkan kita sama-sama mengambil atau bertransaksi posisi mata uang Aussie dollar. Maka mungkin kita sama-sama memperhatikannya. Jika memang ada yang melihat kondisi yang keanehan, kita bisa sharing. Itulah butuhnya komunitas. Ya. Dan dari komunitas tersebut, kita akan terbiasa membuat suatu bisnis proposal atau trading plan sendiri. Ya. Ya, jadi kalau trading itu hanya mengikuti gelombang, tren, dan mencari support dan resisten. Dalam memprediksi pasar, ya, ini ada 3 analisa. Ya. Pertama adalah kita harus menganalisa, walaupun nggak ada urut-urutan ya sebenarnya, memprediksi pasar itu bisa dengan fundamental. Fundamental itu apa sih? Banyak sekali yang salah artikan fundamental itu adalah indikator ekonomi yang memang dirilis setiap minggu, setiap bulan, ya, lewat kalender ekonomi mungkin banyak sekali dilihat forex factory dan lain-lain. Kalau indikator ekonomi tersebut adalah bagian dari fundamental. Fundamentalnya adalah secara keseluruhan yang sedang terjadi apa ini? Kondisinya seperti apa? Sama seperti yang saya sudah terangkan, misalkan si Ali ulangan matematika hari ini nilainya 5. Sebelum-sebelumnya ulangan matematika Ali 9 dan 10. Dan di situ kita tidak bisa menjudge bahwa si Ali itu anak yang bodoh. Kita lihat lagi ke belakangnya, ya, bahwa si Ali ini mungkin sedang ada masalah atau kurang tidur atau kurang sehat. Nah, itu ada penyebabnya kenapa dia bisa mendapatkan nilai 5. Secara fundamental, Ali itu anak yang pintar. Sama seperti sebuah negara tersebut, ya. Jika malam nanti itu retail sales-nya buruk, maka kita tidak bisa menjudge bahwa negara tersebut secara retail sales fundamentalnya jelek. Bukan. Kita lihat lagi 1 tahun ke belakang, bahkan 1 dekade ke belakang, gimana pergerakan grafik dari retail sales tersebut dan secara keseluruhan. Ya. Jadi bicara analisa fundamental itu perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, sosial politik, ya, dan berdasarkan berita-berita itu secara keseluruhan. Lalu yang kedua technical analysis. Technical analysis ini memang berdasarkan grafik ya. Nanti saya akan jelaskan. Technical analysis ada 2, technical analisa klasik dan technical analisa modern ya. Nanti akan saya jelaskan pemaparannya. Lalu yang ketiga sentimen dunia. Nah, ini sangat berpengaruh. Sentimen itu bisa saja membuat anomali pasar. Contohnya kemarin pada saat seluruh dunia itu lockdown karena COVID-19, ya, Central Bank Amerika atau The Fed mereka memangkas suku bunga yang dahsyat sampai 0,25 basis point. Yang seharusnya dolar itu melemah, ya, dan juga obligasi pun juga melemah, obligasi Amerika ya maksudnya. Tetapi sebaliknya, jika mata uang tersebut bank sentral itu memangkas suku bunga, maka sebenarnya mata uang itu akan melemah.
Tetapi ini ada keanehan, King, yang banyak diminati masyarakat lemah. Selamat datang Pak Harjanto, ya, selamat bergabung. Oke, masih ada yang masuk lagi, jadi ya, tadi ada sempat terputus, sekarang bagaimana? Cek. Oke. Kesimpulannya kalau misalkan good economy, maka mata uang itu. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan. Akan menguat dan bad economy akan melemah. Kita tahunya dari mana sih? Good economy, bad economy, dan yang menyimpulkan semua itu adalah bank sentral. Bank sentral, kalau saya bilang kesimpulannya adalah fundamental adalah bank sentral. Kenapa bank sentral? Karena bank sentral tersebut yang mengatur kestabilan ekonomi, baik dari suku bunga dan inflasi, mengimbangi inflasi. Ya, yang kita tahu adalah data-data ekonomi yang memang dirilis setiap minggu, ya, setiap data bulanan, ya, itu adalah indikator ekonomi untuk bank sentral. Apakah dia menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga? Kan gitu ceritanya, ya. Kalau good economy, bahwa bank sentral itu akan menaikkan suku bunga. Kalau bad economy, maka bank sentral tersebut akan memangkas suku bunga atau memang sudah tidak bisa lagi dipangkas, yang hanya dilakukan adalah cetak uang atau QE, ya, quantitative easing. Ya. Jadi fundamental yang real adalah bank sentral. Jika Anda trading fundamental, itu trading memanfaatkan rencana bank sentral akan memangkas atau menaikkan suku bunga. Ya. Yang setiap Senin pagi saya akan kirim daftar update yang diperhatikan adalah probability untuk change-nya. Probability dan probability of no change. Nah, Anda lihat sini perkembangannya. Jika perkembangan persentasenya probability-nya menurun, artinya bank sentral tersebut yang tadi merencanakan memangkas suku bunga, maka akan ada kemungkinan dibatalkan. Kalau fundamental jelek, suku bunga negatif. Nah, ini dilema nih Pak Harjanto. Menarik sekali loh bicara soal suku bunga. Tetapi secara saya simpulkan bahwa fundamental itu adalah bank sentral, ya. Jadi tidak ada lagi nanti salah kaprah. Jadi kalau ada yang bilang trading fundamental yuk, trading fundamental nanti malam, itu bukan trading fundamental jika trading NFT atau trading retail sales. Nah, trading itu adalah trading memanfaatkan sentimen perubahan dari data ekonomi Amerika, data ketenagaan, tenaga kerjaan Amerika. Ya. Jadi trading fundamental itu trading secara keseluruhan. Misalkan, nanti Pak Harjanto saya jawab pertanyaannya. Misalkan kita lihat, oh ya, di sini ada kesalahan ketik ya dari sumbernya. Setiap Senin akan saya kirim. Ini dari Reuters. Di European Central Bank ini sebenarnya minus ya. Minus 0,5 basis point. Bank of Japan juga minus. Swiss National Bank juga minus ya. Jadi misalkan kita lihat misal trading fundamental sebenarnya, kita perhatikan di sini Bank of Japan akan menaikkan suku bunga menjadi 10 basis point. Yang current rate saat ini adalah minus 0,1 basis point. Jika dia rencana dinaikkan, maka suku bunga tersebut akan menjadi zero rate, ya, atau memang jadi netral suku bunganya. Ya. Kita lawan yang akan merencanakan pangkas suku bunga. Contohnya, misalkan di sini adalah Australia Dollar atau Bank of England. Kita lihat Reserve Bank of Australia, ya, rencana akan memangkas ya. Ini tapi kemarin kabar terakhir RBA itu akan mempertahankan suku bunga sampai akhir tahun. Ya.
Yang tindakan selanjutnya adalah sekarang bukan pangkas suku bunga nih, cetak uang semuanya. Ya. Jadi kita trading fundamental, trading memanfaatkan rencana bank sentral yang akan menaikkan suku bunga dengan yang memangkas suku bunga. Misalkan GBP akan memangkas suku bunga pada meeting selanjutnya. Nah, jika pada meeting selanjutnya itu diumumkan masih diulur-ulur atau rencananya masih belum ada kepastian pangkas atau tidak suku bunganya, investor akan tetap mengambil posisi sell GBP JPY ya pada forex. Fundamentalnya sudah dilihat bahwa GBP JPY ini bearish. GBP menurun terhadap JPY. Entry point-nya atau timing-nya pada technical, mencari resisten dan area-area yang baik untuk ambil posisi sell. Sekali lagi, trading fundamental itu trading memanfaatkan rencana bank sentral akan menaikkan atau memangkas suku bunga, ya. Maaf, ada suara masuk. Bentar. Tolong di mute. Ya. Oke ya. Ya, jadi memanfaatkan selisih dari rencana menaikkan dan menurunkan suku bunga. Contoh seperti kita mau ambil posisi GBP lawan JPY. GBP akan pangkas suku bunga, JPY akan menaikkan suku bunga. Ya. Jadi kita bisa ambil kesempatan sell GBP JPY, timingnya pada technical, mencari resisten yang terbaik gitu loh. Dan setelah kita dapat resisten terbaik, ya kita bisa sell, kita tahan 1 bulan based on fundamental. Kemarin karakter dari para 3 trader ya, trader yang memang long term perspektifnya 1 bulan ya. Jadi ambil posisi sell, ditahan 1 bulan sampai meeting bank sentral GBP atau JPY selanjutnya. Oke. Mengacu pada pertanyaan Pak Harjanto, fundamental jelek, suku bunga negatif, mungkin betul Pak. Bicara soal fundamental buruk, suku bunga negatif, contoh saat ini adalah ECB, European Central Bank. Secara fundamental tidak ada corona pun juga sebenarnya udah buruk. Kita sama-sama tahu beberapa negara ini fundamentalnya sedang buruk karena terjadi efek lockdown kemarin. Ya, pemulihan ekonomi, bank sentral akan ada rencana mencetak uang daripada mereka akan pangkas suku bunga. Karena kita lihat di sini, Pak, kecuali mata uang safe haven seperti Swiss National Bank, ya, Bank of Japan dan Federal Reserve. Federal Reserve atau Amerika adalah reserve currency, Bank of Japan adalah negara yang memang repatriasi, dan Swiss National Bank atau SNB adalah Swiss negara yang memang memiliki regulasi yang sangat ketat. Bahkan investor-investor Indonesia pun juga mendepositkan investasinya atau menyimpan uangnya pun juga di SNB sana, di Bank Swiss ya, dengan memiliki deposit box ya. Jadi bicara soal regulasi itu, Swiss dipercaya di dunia sehingga menjadi safe haven currency ya. Walaupun Swiss itu minus suku bunganya, tetapi masih jadi daya tarik untuk safe haven currency ya. Beda halnya seperti ECB, fundamental buruk ya. Lalu saat ini adalah suku bunganya negatif minus 0,5 basis point, persen ya, yang current rate-nya, dan kemarin itu sudah terjadi stimulus di ECB ya. Rencana di Eropa, misalkan ekonominya sudah stabil, agak membaik ya, mereka akan rencana menaikkan suku bunganya 10 basis point. Saat ini suku bunga ECB adalah minus 0,5%.
Dan jika ditambah suku bunganya menjadi minus 0,4%. Ya, kita perhatikan masih sama-sama minus. Artinya masih negatif rate. Jika kita deposito dengan di bank Eropa, ya, artinya kita bukan dapat bunga, malah kita bayar bunga. Negara tersebut butuh biaya. Dengan kita membayar bunga, maka beberapa investor akan tarik uangnya dari bank-bank atau dari Eropa. Ya. Secara fundamental Eropa yang bagus mana sih? Kecuali memang dia itu negara industri yang pertama adalah Jerman, ya. Yang lainnya tidak ada industri yang memang diharapkan atau memang kecuali Italia dan Prancis, ya. Itu negara-negara tersebut, ya. Dan kita lihat lagi sejarah Eropa dari Perang Dunia Kedua sehingga menyatukan menjadi mata uang euro, ya. Kembali lagi masalah terkait dengan suku bunga negatif dengan fundamental buruk. Bisa saja, Pak. Contohnya seperti ECB saat ini, ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat suku bunga negatif pada safe haven seperti Bank of Japan dan SNB, itu beda cerita karena negara tersebut, bank sentral tersebut memiliki mata uang yang memang safe haven currency. Ya, jika terjadinya krisis yang diburu adalah safe haven currency, ya, sangat sensitif. Ya. Jadi trading fundamental itu adalah trading memanfaatkan rencana bank sentral akan memangkas dan menaikkan suku bunga. Contoh gini, jika misalkan besok saya kirim hari Senin pagi, yang terbaru adalah secara probabilitas suku bunga yang tetap akan kalau ada perubahan di sini, ya, perubahan di probability dan probability of no change itu kan bisa lihat di bulanannya. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa secara probabilitas apakah ini akan perlu diteruskan akan pangkas suku bunga atau tidak. Jika tidak jadi pangkas, maka berpotensi menguat mata uang tersebut. Dan biasanya solusinya adalah cetak uang. Ya. Tetapi cetak uang nanti berdampak apa? Inflasi bisa terjadi. Apa yang terjadi setelah inflasi? Emas meningkat atau komoditas meningkat. Ya. Jadi kesimpulannya fundamental adalah bank sentral. Jika kita trading berdasarkan sentimen pasar pada data ekonomi, itu adalah kita memanfaatkan momentum dari perubahan harga, sentimen, data ketenaga kerjaan, atau data ekonomi Amerika Serikat atau Eropa atau pound sterling, tergantung kita tradingnya itu di mata uang mana. Ya. Untuk menganalisa fundamental, ya kita lihat saja dari bank sentral ini, suku bunganya itu berapa persen, lalu lawan mata uang yang lemah, ya. ECB sebenarnya lemah, ya. Secara fundamental euro itu melemah, tetapi kenaikannya ini hanya koreksi. Jangan lihat dari time frame yang kecil, karena bank-bank besar itu tradingnya pada time frame yang besar. Secara garis besarnya atau big picture-nya, kita lihat di sini, Euro Japanese Yen, sorry. Kita lihat Euro Japanese Yen, secara medium term, memang dia akan menguat ke atas. Ya, kita lihat di sini, dia sudah break ke atas. Sorry. Secara medium, akan menguat, akan menggenapi gelombangnya, gelombang koreksi ke atas. Tetapi secara major, kita lihat secara major, gelombangnya itu turun. Ya. Dan kita lihatlah fundamentalnya. ECB minus
0,5 basis point. Japanese yen minus 0,1 basis point. Walaupun sama-sama minus, tetapi beda selisih minus tersebut, dan juga yang kedua berbeda antara risk currency dan safe haven. Safe haven otomatis lebih unggul di saat krisis seperti ini. Dan kenaikan sekarang ini adalah kenaikan dari sentimen di Eropa dibanjiri mata uang karena selesai kasus COVID-19 saat ini. Ya. Jadi kita di mana lagi untuk sell Euro Japanese Yen? Nah, itu nanti ada tekniknya, ya. Ada tekniknya, timingnya pada technical. Misalkan saya mau mengikuti trading dengan cara fundamental. Di mana sih saya akan ambil posisi sell? Ya, carilah area-area yang memang jadi psikologis pasar. Mungkin di sini ada area di supply, bisa ambil posisi sell di area ini, ya, di area-area ini. Atau kita tradingnya dengan weekly. Nah, trading fundamental itu tidak trading yang day trade ya. Trading memang jangka panjang. Jadi bicara soal Euro Japanese Yen ini masih tergolong bearish, ya. Kita lihat candlestick-nya pun juga masih tergolong bearish secara mingguan. Nah, tarik trend line sini pun juga sudah ketemu. Bisa nggak dia berbalik arah? Bisa. Bisa nggak berubah tren? Bisa. Perubahan trennya itu satu, jika bank ECB menaikkan suku bunganya menjadi positif rate. Misalkan dia kenaikannya sampai 5 basis point, ya, 50 basis point, sorry. Maka ada terjadi pergejolakan besar, dan gejolakan besar itu membuat euro itu terbang, berubah tren. Yang tadinya tren turun menjadi tren naik. Karena fundamental sama dengan bank sentral. Bank sentral mengatur suku bunga, dan suku bunga itu adalah kita bisa melihat bahwa keseluruhan fundamental baik atau buruk itu dari suku bunga dari bank sentral masing-masing negara, berpengaruh ke mata uangnya, ya. Nah, jadi untuk menyimpulkan trennya kemana sih Euro Japanese Yen, trennya kemana sih GBP Japanese Yen? Pertama kita lihat dari suku bunga bank sentralnya, karena secara fundamental, ya, bank sentral sudah menyimpulkan lewat suku bunga tersebut. Dan lalu kita langsung lihat pada grafik daily, ya, kita bisa lihat secara gelombangnya itu arah turun atau arah naik, ya, sedang turun atau sedang naik, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menyimpulkan antara dua sisi, fundamental dari bank sentral dan juga dari teknikal, kita sudah dapat menyimpulkan, dan kita sudah dapat menyimpulkan long term perspektif dari mata uang tersebut. Bisa dipahami? Ya. Contoh misalkan Bank of England dengan Bank of Japan tadi, saya ulang lagi. Bank of England akan pangkas suku bunga, Bank of Japan akan menaikkan suku bunga. Tetapi yang telak ini adalah ECB dengan Bank of Japan, ya. ECB dengan The Fed pun juga dolar sebenarnya masih menguat, karena ECB sendiri, Central Bank ini adalah kenaikan. Nah, kita perhatikan sini. Nah, Anda perhatikan di sini, antara euro dan dolar, itu trennya euro itu melemah terhadap dolar, ya, secara tren. Nah, ini sekaligus kita mendeteksi sebuah tren, ya. Mendeteksi sebuah tren yang kemarin pertanyaan Pak Hardianto,
kita lihat tren itu dari mana sih? Ya, dari sisi fundamental, lihatlah suku bunga dari suatu negara tersebut. Ya, terwujud dari gambaran teknikal berdasarkan grafik. Ya, dan teknikal ini adalah sebagai entry atau eksekusi untuk kita melakukan posisi mengacu fundamental, tren dari fundamental tersebut. Ya, jadi kita perhatikan, pertama kita memperhatikan, mendeteksi sebuah tren itu adalah lihatlah dari suku bunganya. Kalau zaman dulu itu ada carry trade, jika suku bunga positif, maka mata uang itu akan secara fundamental positif, ya, good economy maksud saya seperti itu. Tetapi jika suku bunga negatif, maka secara fundamental itu adalah bad economy, ya. Dulu ada namanya carry trade, transaksi carry trade memanfaatkan selisih suku bunga, tetapi sekarang suku bunganya sudah pada 0 point, ya, agak sulit kita mendapatkan carry trade. Adanya juga minus, ya, karena suku bunganya semuanya dipangkas, ya. Dan kembali lagi, fungsi dari bank sentral ini sebagai fundamental, ya, sebagai tren long term perspektif. Jika long term perspektif Japanese yen ini akan dinaikkan suku bunga, maka secara tren JPY ini masih menguat. Tetapi memang dilematis, satu, di negara berbasis industri akan repot jika mata uangnya menguat. Kita kembali lagi ke Swiss National Bank. Walaupun minus 0,75 basis point dan akan dinaikkan menjadi akan dinaikkan 25 basis point menjadi 0,5 basis point, sama seperti ECB. Tetapi bicara soal SNB atau Swiss National Bank ini, investor lebih percaya terhadap bank sentral yang ada di Swiss, ya. Berbeda seperti itu. Dan dengan Federal Reserve, nah Federal Reserve ini memang special case, ya, bicara soal the Fed, ya. Karena quantitative easing pun juga unlimited QE, ya. Kapan saja dan berapa saja pun juga, bukan berapa saja, tetapi adalah dari zaman dulu mengenai krisis di Amerika, solusinya adalah cetak uang lagi, ya. Maka suku bunga negatif dia tidak akan, kalau misalkan the Fed belum akan, ya. Kita lawan dengan European, ya. Berarti ECB negatif rate, the Fed positive rate walaupun 0,25 basis point, ya. Maka kalau kita lihat kesimpulannya, tren EU itu turun, ya. Dan GU juga turun karena apa? Bank of England 0,1 basis point, 0,1%. Dan Federal Reserve sebenarnya 0,25%, jadi salah ketik. Dan jangka panjangnya GU, GBP USD juga bearish, lebih good economy daripada suku bunganya yang di bawah. Ya. Jadi seperti itu, secara fundamental. Dan kita lihat lagi dalam grafik. EU secara tren yang tadi tren dari fundamental itu turun, dan visualisasinya dari grafik kita lihat swing high-nya itu semakin turun. Ini swing high tertinggi, ya. Sekalian kita mendeteksi tren, ini swing high-nya makin rendah, swing high-nya makin rendah, swing high-nya makin rendah, swing high makin rendah, swing high makin rendah. Ini lebih tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi, makin rendah. Artinya di GEU masih turun, ya. Secara tren masih turun. Bisa kita lihat dari trend line, bisa lihat dari fundamental tadi, dan juga bisa lihat dari secara mata telanjang dengan swing high atau swing low yang memang bergerak dalam gelombang. Ya. Jika trennya sedang turun, maka kita bisa memanfaatkan
menunggangi tren, ya. Menunggangi tren dengan cara kita timingnya pada teknikal untuk ambil posisi sell. Ya. Ini EU dan GU kita lihat GU pun juga sama, secara major atau secara fundamental pun juga GU itu masih bearish terhadap GBP 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia masih ada pergerakan ke atas lagi nih. Ya. Jadi Anda perhatikan saya tuh hanya menarik-narik garis untuk mencari support dan resisten. Oke. Dia masih ada progresif ke atas, ya. Mungkin dia perjalanan forecast mappingnya di area-area ini ya, forecast mappingnya. GU ini seperti ini. Nah, bisa jebol di sini ya. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan sini ya. Karena ini ada gelombang koreksi di sini. Di sini itu ada gelombang koreksi, Anda perhatikan. Dan ini mulai gelombang 1, 2, 3, 4, dan mungkin di sini 5. Nah, di angka 5 ini, gelombang 5 ini, kita bisa mengikuti ambil posisi sell. Artinya ada pergerakan berbalik arah sesuai dengan tren jangka panjang. Trading itu kita follow the trend dan harus sabar ya. Saat ini memang harga masih berpotensi menuju gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga di berapa? Nah, kita lihat lagi nanti ditarik dengan beberapa garis-garis pendukung. Ya, mungkin di area ini atau di atasnya sini. Ya, di sini ada support become resisten, ya kemungkinan besar di sini gelombang 3 dan ada gelombang kelimanya nanti di area ini baru bisa terjadi penurunan tajam terhadap mata uang pound sterling ya. Triggernya apa nanti kita lihat lagi secara berita ya. Oke, ada yang bisa ada yang bertanya mengenai fundamental itu sebagai tren dari suku bunga. Kalau suku bunganya positif, artinya tren mata uang tersebut bullish, dan suku bunga negatif, artinya tren mata uang itu bearish. Kembali lagi kita lawan mana antara dua mata uang tersebut, dan visualisasikanlah pada grafik pada time frame yang besar. Ya, secara visualisasi kita lihat timing untuk entry pada technical. Ya, jika trennya sedang turun seperti GBP USD ini, tetapi ada gelombang ke atas yang bertolak belakang dengan tren major, seperti yang kemarin saya bilang, melawan tren major di saat kita melawan tren major dan melakukan gelombang tren minor. Ya. Bisa saja Anda sini dia akan koreksi dulu ke bawah ya, melengkapi gelombang-gelombang yang ada. Ya. Oke, ini ada gelombang koreksi, ini gelombang 1, 2, 2, 3, 4, 5. Oke. A, B, C. Ya masih ada gelombang ke atas lagi ya, GBP. Masih ada gelombang ke atas, jadi masih berlanjut untuk menuju ke atas ini. Entry-nya di berapa? Nanti kita lihat pada time frame. Tetapi ini melawan tren ya, melawan tren major.
melawan tren itu adalah salah satu untuk kita, kemarin kita udah bahas ya, yang mengakibatkan sebab loss besar ya. Sebab loss besar kita melawan tren major terutama. Tetapi kalau misalkan kita mau mengikuti tren major pada time frame kecil, artinya kita mencari resisten yang di atasnya. Ya. Lihat lagi gelombangnya itu dari D1. Ya. D1 itu mengukur ke bawahnya. Nah, ini berarti gelombangnya masih ke atas. Kalau kita mengambil posisi buy pound sterling, artinya kita harus benar-benar mencari area support yang memang tidak jauh dari stop loss kita, gitu aja. Ya. Karena ini trennya turun, Anda lihat ya. Anda lihat trennya turun secara teknikal, dan teknikal ini wujudan dari fundamental, ya. Wujudan dari fundamental dari bank sentral tersebut, bahwa menentukan tren ini turun. Ya. Jadi nggak ada tuh nyinyir fundamental lebih baik, teknikal lebih baik, nggak ada. Ya. Jadi semua itu saling terkait dan kita saling hubungkan. Fundamental itu adalah bank sentral. Ya. Bank sentral yang akan merencanakan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Kalau suku bunganya rencana dinaikkan, artinya good economy. Kalau suku bunga itu diturunkan, artinya bad economy. Apa yang terjadi pada indeks saham? Indeks saham kalau good economy, maka indeks sahamnya akan meningkat. Ya. Bad economy juga sama, ya, akan meningkat. Nah, bagaimana dolar terhadap yen? Nah, ini dua negara ini memang sedikit unik ya, antara dolar dan yen, karena kedua ini punya kesepakatan setelah Perang Dunia Kedua, ya. Jadi Jepang ini otomatis tunduk terhadap Amerika sejak Perang Dunia Kedua, ya. Maka kita bisa lihat lagi mata uangnya tersebut pun juga stabil di situ-situ aja. Dolar yen ini masih ada kans ke atas ya, di saat dia itu berkonsolidasi. Oke, jadi melawan tren memang sangat menunjang untuk loss besar, tapi kembali lagi jika kita melawan tren tanpa stop loss itu dilengkapi lagi. Kalau kita melawan tren, misalkan lihatnya GBP USD seperti ini, atau GBP JPY, saya coba lihat GBP JPY. Nah, ini kita lihat kan GBP itu akan pangkat suku bunga dan JPY akan menaikkan suku bunga. Nah, secara teknikal, GBP ini sudah mulai ada recovery ke atas menuju resisten. Nah, menuju sini. Target GJ ini menuju sini. 1, 2, 4, 5. Nah, masih ada gelombang. Nah, ini berpotensi ascending triangle. Ya, berpotensi ascending triangle. GBP, walaupun secara fundamental itu bearish terhadap JPY, tetapi kenaikannya itu hanya koreksi ya. Kita lihat lagi ke atas, tarik garis lagi, ini artinya batasan resisten. Jadi nanti Anda bisa tahu tarik garis di D1 terutama. Begitu batasan resistennya kita dapat, ini area sell, area sell. Nah, sell di sini ada beberapa pilihan ya. Tetapi rawan untuk kita sell limit. Maksudnya apa? Jika dia break resisten ini, berpotensi ke atas. Nah, di sini
kemungkinan besar harga akan bouncing lebih besar lagi ke bawah karena menyentuh trend line. Dan fundamentalnya kita lihat nanti yang terupdate besok ya, GBP berapa persen probabilitasnya atau probability of no change-nya berapa persen dengan Bank of Japan. Artinya masihkah kita pantas sell GJ atau nanti dulu, ya itu kan kita bisa tahan berdasarkan dari probabilitas dari bank sentral tersebut. Ya. Intinya fundamental itu sangat kita perlukan sebagai tren ya, karena bicara soal tren mata uang bergerak itu ya mengacu pada sentimen-sentimen yang ada di negara tersebut, bukan dipacu oleh teknikal sebenarnya. Jadi visualisasinya adalah dari teknikal untuk timing entry-nya. Ya, bobot besarnya memang berdasarkan sentimen dari berita-berita ekonomi atau sentimen-sentimen yang ada di suatu negara tersebut. Ya, yang disebutkan oleh banyak trader adalah fundamental. Fundamental itu secara keseluruhan. Tadi saya sempat lihat GJ sudah dolar Kanada nih ada peluang bagus nih. Nah, dolar Kanada ini ada peluang bagus ya untuk sell. Artinya kalau misalkan dolar Kanada turun, minyak akan naik. D1-nya sudah break ke bawah, dan dia ada pola di D1 nih. D1 ada pola, walaupun 1, 2, 3, 4, A, B, C. Ya, dia turun dia. Ini kan koreksi. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu gelombang lagi ke bawah nih. Ya. Artinya dolar Kanada itu akan melemah. Timingnya itu kita mencari resisten terdekat. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, resistennya. Ya, ini kita ketarik trend line ini, oke? Ya, jadi fundamental saya simpulkan adalah bank sentral. Nanti kita masuk ke teknikal tadi ya. Dan biasanya saya akan baca-bacanya itu di tradingeconomics.com ya. Dan mencari kalender ekonomi itu di ya, Forex Factory simpelnya lah ya. Oke, Moody's Daily Roadmap ini adalah jadwal pembalikan tren harian dan kemungkinan itu jadwalnya akan masuk tanggal 6 besok. Jadwal pembalikan tren harian. Ingat, pembalikan tren harian. Berarti time frame yang kita buka adalah D1. Ya. Yang lebih besar biasa berlaku selama sesi London Open sampai kemungkinan besar ya bisa lebih dari 1 hari pergerakannya. Ya. Jadwal-jadwalnya itu sudah tersusun ya, terkalender. Dan yang terdekat itu adalah tanggal 6 Juli ini nih. Tanggal 6 Juli. Dan kita prioritaskan pada mata uang major currency terlebih dahulu ya. Antara buy euro atau sell euro, atau buy euro atau dolar Swiss, dolar Kanada, ya, pound sterling dolar, terutama mata uang tersebut yang kita transaksikan ya, untuk tanggal 6 besok. Tetapi mengacu pada price action
Ingat kalendernya ini sudah tersusun, ya mungkin secara sentimen itu ada perubahan dari kalender-kalender Luminis dari roadmap tanggal 6 besok, timingnya dari technical. Jika tanggal 6 jadwal LDR, ya maka kita tunggulah, ya kita tunggu tanggal 7-nya jika belum ada namanya price action atau reversal. Tetapi jika sudah ada price action bagi yang belum tahu LDR, ini memang suatu kalender perubahan tren harian yang dilakukan oleh big boys atau bank-bank besar, di mana kapan dia masuk buyer, kapan dia masuk seller kan. Gelombang hariannya kan ada, ya. Dan di sini kita sudah dapat jadwalnya, dapat contekannya. Kita tinggal mengikuti, tetapi kelemahannya pun juga ada. Jika terjadi ada sentimen besar atau meeting bank sentral, maka LDR ini bisa saja gagal. LDR ini bisa saja dia berbalik arah atau reversal, bisa juga dia continue atau melanjutkan naik atau turun. Ya, sebentar. Ya, jadi LDR itu jadwal harian perubahan jadwal harian yang dilakukan oleh beberapa pemain besar pada major currency. Ya. Kita lihat di sini ya, kita yang sudah-sudah, memang minggu bulan-bulan ini, 2 bulan ini maksudnya ya, LDR ini kurang, eager-nya kurang bagus ya, karena market sideways di beberapa minggu ini, euro, di pound sterling, ya kita lihat lagi di sini, di Swiss franc, mana Swiss franc ya, lihatnya di D1 ya, beberapa minggu ini memang sideways, pengaruh sekali terhadap Luminis dari roadmap. Karena apa? Kita pun juga tradingnya pun juga otomatis jadi merasa ragu, ya. Dan mudah-mudahan ada peluang terbaik nih. Nah, bagi Anda yang belum pernah mengetahui LDR, Anda perhatikan jadwal-jadwal ini, pembalikan arah ini tergantung dari dan ada pengaruhnya di jadwal pembalikan. Biasa di awal tahun kemarin tuh bagus sekali ya. Kita sering dapat profit dari jadwal LDR ini. Nah, Anda perhatikan di sini nih. Tanggal 3 Februari contoh. 3 Februari. Nah, sini ya. Nah, kan bergerak turun. Lalu tanggal 12 Februari. Jadi Anda tinggal tunggu aja tradingnya pada tanggal tersebut bisa. 12 Februari. Nah, dia continue dia. Masih continue turun. Lalu tanggal 21 Februari. Dia berbalik naik. Ya. Lalu tanggal 2 Maret. Ya. 2 Maret.
berlanjut naik ya, continue. Lalu tanggal 10 Maret, reversal. Tanggal 19 Maret, reversal ke atas ya. Di mana pada kalender-kalender atau jadwal-jadwal tersebut terjadi reversal turun atau naik, atau dia berlanjut naik atau turun ya. Ini yang sudah terjadi. Bagaimana yang belum terjadi? Kita lihat candlestick-nya. Ya. Terutama di euro ya. Euro daily-nya seperti ini nih, D1-nya. D1-nya seperti ini, sudah ada shooting star walaupun mendatar ya kemarin. Ini masih tergolong sideways nih. Artinya jika sideways terjadi negosiasi antara bank-bank besar yang transaksinya tidak terlalu banyak. Tidak ada berpegangan buy atau sell pada mata uang, salah satu mata uang ya. Artinya belanjanya mungkin ada mereka ambil posisi buy euro, lalu sell euro lagi, membeli dolar lagi, sehingga kondisi akan bergerak ke tempat atau sideways. Tetapi jika terjadi breakout pada kotak biru ini, maka terjadinya rally. Ya. Dan besok itu mengacu pada kalender LDR tanggal 6 Juli, kondisi strukturnya itu masih sideways. Bagaimana dengan yang lainnya? Coba lihat. Oke, di sini pound sterling bisa saja continue ya. Misalkan dia lepas dari ininya dia ya, maksudnya harga tertinggi yang kemarin, ya, bisa saja dia akan naik menuju ke arah ini. Dan biasanya pergerakannya tuh dalam jangka waktu yang lebih dari 1 hari ya, LDR. Anda lihat aja euro dolar nih, lebih dari 1 hari loh, ya. Dan jadwal-jadwal ini tinggal Anda tunggu saja. Waktu tradingnya udah terjadwal, ya. Dan jarang orang tahu luminous daily roadmap seperti ini, ya. Sehingga kita tahu kapan jadwal pembalikan, kapan jadwal tersebut akan melanjutkan naik atau turun, atau memang jika memang masih sideways ya sudah, kita tunggu saja, jangan dipaksa. Ya, kita cari pair lain dengan tradingnya jangka pendek. GU bagaimana? Belum ya. Dolar Swiss juga kelihatannya masih sideways. Kalau emas saya belum coba ya. Sementara ini masih di forex ya, di currency. Nah, ini masih sideways semua ya, masih sideways, belum ada tanda-tanda reversal atau continue. Dolar Kanada ini sebenarnya masih continue turun ya, masih continue turun. Jadi bisa ambil posisi sell limit lah di dolar Kanada ini. Nah, sell limitnya tarik dari Fibonacci ini nih. Ya. Dari Fibonacci ini atau tarik dari Fibonacci atas ini. Tinggal mencari area-area memang dia tuh reversal. Oke, ada pertanyaan mengenai LDR? Saya rasa tinggal ngikut aja jadwalnya ya. Yang tadinya tuh entry kita mengacu pada luminous daily roadmap ini adalah berdasarkan price action. Bagaimana kita membaca price action? Nanti hari ini kita akan bahas tentang analisa teknikal. Ya. Dan reversal candle. Jika terjadi reversal, pas kebetulan jadwal LDR, okelah kita bisa entry. Jadwal tersebut adalah harian, maksudnya adalah untuk candlestick harian, maka time frame yang kita lihat itu pertama adalah D1. Begitu D1 kita dapat kesimpulan, dia itu reversal atau continue, maka pada time frame yang kecil, di H1 atau H4 kita mengeksekusi. Mengacu pada kesimpulan dari D1 tadi dan LDR. Nah, ini sebenarnya salah satu signal ya. Signal kapan saya baru bisa mulai trading. Tetapi ini hanya jadwal
dan mata uangnya itu silakan Anda pilih khususnya di major currency, ya, apa saja major currency, euro dolar, ya, pound sterling dolar, dolar Swiss, ya sementara itu aja dulu sih yang kemarin kita observasikan, ya. Kita udah coba dari 3 mata uang tersebut dan ada hasil. Oke, ada pertanyaan? Bisa nggak di sini disebut dengan fundamental? Ya bisa saja salah satu bagian dari fundamental. Jadwal karena ini. Ini jadwal mereka bertransaksi. Jadwal di mana bank-bank besar itu melakukan perubahan arah, ya. Karena pergerakan harian itu ada gelombang naik dan gelombang turun dan gelombang melanjutkan tren, ya. Clear ya, LDR ya. Jadi besok itu kita mulai mengobservasi dari beberapa mata uang major currency. Tadi saya sempat observasi di dolar Kanada ini masih berpotensi turun, ya. Dan jika dolar Kanadanya menurun, maka minyak mentah pun juga akan naik, ya. Sorry. Oke. Sebelum masuk ke technical, masih ada yang bertanya tentang fundamental dan Luminous Daily Roadmap. Yang bagi yang baru silakan yang bertanya Luminous Daily Roadmap. Tinggal jadwalnya nih kita udah tahu tanggal 6, ya. Tapi kita lihat lagi struktur dari grafiknya dan pola candlestick-nya. Kalau struktur dari grafiknya itu dapat, ya bolehlah kita entry. Ya. Mungkin ini ya, saya akan merubah PO Euro GBP saya ke dolar Kanada, ya. Karena dolar Kanada ini sudah menunjukkan pola turun, ya. Ya, Pak Chandra gimana, Pak? Ini udah mulai tembus rising wedge-nya di D1. Tadi saya sempat observasi sebentar. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Dolar Kanada ini udah tembus rising wedge, ya, Pak? Iya. Nah, berarti kita tinggal eksekusi H4-nya pun juga mendukung untuk entry. Hari Senin kita coba ambil kesimpulan PO di dolar Kanada. Dan jika dolar Kanadanya turun, kita lihat lagi crude oil-nya bagaimana responnya. Ya. Ada cenderungan turun ya Pak crude oil ya? Iya. Cenderungan turun, makanya di korelasinya agak sedikit karena korelasi antara minyak mentah dan dolar Kanada itu positif. Nah, tetapi dalam D1 Pak, kita masih sideway nih, crude oil. Sebetulnya secara produksi mereka udah atur bagus ya. Cuman permintaannya ini yang masih loyo. Barang masih banyak sih. Tinggal nunggu terpakai aja nih permintaannya. Dan di sini perhatikan crude oil ini sudah membentuk ascending triangle, ya Pak ya. Ascending triangle kita sekaligus workshop ya. Ascending triangle jika dia break resisten, oke, saya akan rubah PO. Nah, ini kan ascending triangle dibentuk, jadi bouncing-nya semakin lemah, coba di retest lagi, dia jebol, dolar Kanada pun juga bergerak turun. Ya. Di D1, ya Pak ya, sudah membentuk ascending triangle, lebih baik Anda wait and see yang belum ada posisi, tunggu misalkan untuk crude oil, dia jebol ke atas, dan tunggu koreksi ke bawah. Nah, targetnya ini kemungkinan besar jika naik, kita tarik dengan Fibonacci expansion. Dari, mungkin yang dekat dulu deh, dari sini. Dari yang terdekat aja dulu.
seperti ini. Tetapi kalau misalkan ascending triangle-nya gagal, maka dia akan turun ke bawah. Targetnya adalah tetap ke area ini. Nah, ini sudah kita planningkan berdasarkan histori, ya. Dan ascending triangle ini jika ada break maka dia akan menuju Fibonacci expansion 161,8% di harga $48 per barel, 48,5 lah ya, $48,5 per barel. Dan jika digenapi dia break ke atas, maka dolar Kanada pun juga seiring korelasinya hampir sama ya, karena kan Kanada itu mata uang berbasis komoditi minyak mentah, maka dia juga akan turun. Targetnya kemana? Saya tarik sini dengan Fibonacci expansion. Target dekatnya atau misalkan di area sell-nya dia di sini nih. Untuk melanjutkan lagi turun ke bawah. Ya. Jadi korelasinya bareng nih antara dolar Kanada dengan crude oil. Ya. Jika lihat fundamentalnya oil, memang stok barangnya nih masih numpuk, tetapi berbeda dengan pergerakan grafiknya, Pak. Jadi anomali juga yang seharusnya dia itu turun, tetapi dorongan ke atasnya nih ada masih kuat. Ya. Ini D1. Oke. Jadi LDR itu adalah jadwal ya. Jadi besok tinggal kita observasikan. Mudah-mudahan saya sampai kantor, saya sempat jam 12 siang itu saya coba ini ya sounding ya, karena waktu jam sesi trading mudah-mudahan tidak ada jadwal webinar untuk siang di GK Invest ya. Jadi saya bisa observasi pasar dan persiapkan malamnya kita pendalaman untuk trend line tetap ya. Tiap Senin malam itu masih pembahasan mengenai basic. Observasi pasar dengan tren dan candlestick. Oke. Technical analysnya ada dua. Technical analysis secara klasik dan secara modern. Klasik itu gunakan pola-pola grafik, yang modern itu gunakan indikator atau alat bantu atau disebut ada tools ya, alat bantu. Seperti alat bantu yang memang kita gunakan mengacu pada tren, itu adalah moving average ya, Bollinger Band, parabolic star, ya, dan lain-lain yang mengacu pada tren. Yang berfungsi sebagai dia mengosilasi pasar adalah stochastic oscillator, RSI, MACD, dan beberapa oscillator lainnya. Dan mereka itu adalah sebagai alat bantu. Alat bantu jika Anda bisa digunakan dan bermanfaat, silakan Anda gunakan sesuai dengan fungsinya. Jika Anda ingin mencari tren, artinya fungsinya cari yang memang indikator atau alat bantu untuk melihat tren. Jika Anda untuk melihat titik jenuh pasar, artinya Anda harus cari alat bantu yang memang berosilasi pasar seperti oversold atau overbought. Yang masing-masing itu ada fungsinya, berbeda-beda ya. Jangan sampai Anda menggunakan gergaji untuk memaku atau memukul paku ya. Jangan sampai Anda memotong kayu menggunakan martil, ya kan berbeda ya. Jadi sesuai dengan alat bantunya. Tetapi yang utama dalam trading adalah membaca tren dan support resisten. Ini yang sangat penting.
sangat penting dalam melakukan analisa teknikal. Ya. Dan kita kombinasikan dengan fundamental. Fundamental itu juga salah satu tren. Kita lihat lagi fundamental dari keseluruhan dari bank sentral menyentuhkan untuk untuk suku bunga. Ya. Kalau searah dan sepadan dengan teknikal, kita punya dukungan yang kuat. Kombinasikan saja antara fundamental bank sentral tersebut dengan teknikal. Tetapi kan tiap harinya harga bergerak, sentimen berubah-ubah mengacu pada perubahan sentimen dari data-data ekonomi, dan itu adalah bagian dari fundamental. Ya. Dan dengan adanya sentimen seperti itu, memudahkan kita, harga akan menuju mungkin area resisten yang kita ambil, yang akan rencana kita ambil posisi sell. Misalkan tren majornya turun, begitu ada sentimen positif untuk ke atas, ya justru kesempatan itu harga diskon menuju posisi sell kita. Ya. Nah, untuk menentukan tren itu banyak macam, karena tren itu terbagi 3 ya, uptrend, sideways, dan downtrend. Kalau uptrend itu higher high semakin tinggi, harga tertinggi semakin tinggi, harga tertinggi semakin tinggi, ya. Downtrend itu harga tertinggi semakin rendah, begitu pula juga harga terendahnya semakin rendah. Ya. Sideways itu hampir sejajar. Untuk support resisten itu ada beberapa yang akan saya paparkan. Support resisten adalah hambatan di mana support hambatan bawah, resisten hambatan atas. Salah satunya adalah dengan historical record yang kita gunakan, lalu dengan trend line. Ya. Lalu dengan round number, nah ini nama-namanya kan baru-baru bagi Anda yang baru dengar nih. Lalu Fibonacci retracement, supply demand, indikator trend, dan pivot support resistance. Pivot support resistance sudah saya share, ya itu salah satu menjadi acuan untuk titik support resistance. Kita kombinasikan dengan beberapa minimum 3 atau 4 support resistance ya. Kalau semuanya ada di situ ya bagus ya. Tetapi jika ada 3 atau 4 support resisten di area yang sama, itulah jadi acuan kita menginput entry buy atau sell. Support resisten itu yang prioritas. Nah, tujuan support resisten walaupun banyak ya. Di sini ada beberapa support resisten yang kita gunakan. History apa, lalu trend lainnya itu cara kerjanya seperti apa, round number itu apa, Fibonacci retracement ya, maksudnya retracement salah ketik nih, apa, dan supply demand itu apa, indikator trend yang kita gunakan itu apa, ya, pivot support resistance itu apa, dan semuanya itu bisa kita implementasikan dalam satu time frame MetaTrader, ya. Support resistance prioritasnya itu untuk order dan pending order dan sebagai target profit. Ya. Support resistance itu bukan hanya dalam bentuk garis aja sih, bukan. Bisa ada yang dynamic support resistance, ya. Dia itu bisa berubah-ubah. Kita lihat dari indikator moving average ya. Dan bisa juga area support resistance. Dan area itu disebut adalah supply dan demand. Supply demand tersebut, di mana area itu bisa besar berdasarkan besarnya candlestick. Ya. Support resistance, panduan kerja yang utama adalah kita gabungkan beberapa support resistance yang bersamaan atau confluence dari beberapa
garis support resisten atau area support resisten tersebut. Ingat, tadi kita mencari tren, begitu tren dapat, kita mencari support resisten. Karena support resisten ini sangat penting. Harga rendah dan harga tinggi. Ibaratnya kita mau jualan harus tahu di mana arah harga rendah, di mana harga tinggi, acuan untuk jual dan acuan untuk beli. Ya. Acuan untuk beli dan jual ini ada trik di mana kita mencari support resisten yang kuat untuk acuan posisi the best buy dan the best sell. Support resisten kuat, ada beberapa nanti Anda ambil pendapat gini. Karena saat lagi saya seminar umum lagi itu, ada yang bilang support resisten kuat itu support resisten yang belum pernah teruji. Oke, saya tampung. Dan juga ada yang bilang support resisten kuat itu yang sudah diuji berkali-kali. Oke, saya tampung lagi. Dan mereka pun juga kekeh. Bilangnya di support resisten kuat itu yang udah beruji berkali-kali. Maka saya jelaskan dan saya klarifikasi. Support resisten kuat itu bukan support resisten yang belum pernah teruji atau belum pernah diuji berkali-kali. Ya. Maka support resisten yang kuat adalah gabungan dari beberapa garis support resisten. Sebagai ilustrasi bahwa ada satu pintu, penjaganya hanya satu, dan itu orang baru atau belum pernah diuji, apakah dia sanggup untuk menjaga pintu? Kan tidak juga, tidak sanggup kan bisa ya, kemungkinan besar tidak sanggup. Dan juga ada pintu lagi, ya, ada 2 atau 3 orang yang berada di sebuah pintu tersebut, tetapi sering diuji. Sering diuji ada 2 kemungkinan. Bisa imannya lemah, bisa imannya kuat, ya, tergantung dari penjaganya tersebut. Ya. Dan juga ada satu pintu lagi yang penjaganya itu lebih dari 4 atau 3. Ya. Kan otomatis kalau penjaganya lebih banyak, itu lebih kuat menahan probabilitasnya secara teori seperti itu. Ya. Dan ada kemungkinan kalau misalkan support resisten kuat itu adalah support resisten yang gabungan dari beberapa garis dan area. Bukan hanya satu, dan bukan hanya yang sudah diuji sekali, dari beberapa garis dan area. Itulah strong support resisten. Pemaparannya akan saya jelaskan. Nah, support resisten ini banyak macam-macam tadi. Historical record, apa itu historical record nanti akan saya paparkan. Trend line, lalu round number, angka bulat, Fibonacci retracement, supply and demand, indikator, ya, lalu pivot support resistance. Dari beberapa support resistance ini, jangan Anda bingung menjadi mana yang akurat. Nggak ada yang bilang akurat, lebih baik satukan aja, combine saja semuanya. Alat bantunya sama kok. Ya. Misalkan alat bantu untuk Anda tahu dak ya, maksudnya ngecor ya. Cor-coran kalau hanya besi saja apakah kuat? Kan pasti ada baja ringannya ya. Lalu ada batu spritnya ya, batu kerikilnya, ada semen, ada pasir. Semakin kuat, semakin banyak campurannya, otomatis betonan tersebut atau dak-dakan yang atas tersebut itu kuat. Beda halnya hanya ada satu. Misalkan Anda lihat cuma support satu. Di situ nggak ada temannya. Bisa saja dia diuji jebol. Atau di situ ada Fibonacci retracement hanya satu. Bisa saja diuji jebol. Maka kita gabungkan dari beberapa support resisten untuk penentuan kita entry, buy, atau sell. Ya. Jadi kita gabungkan semuanya. Maka kita akan belajar apa itu historical record dan penempatannya bagaimana, apa itu trend line, penempatan bagaimana, dan ini satu persatu saya akan pendalamannya lagi ya, historical record, trend line. Sekarang ini kita
coba gabungkan semuanya. Dan pendalaman itu nanti akan ada hari-hari yang memang sudah terjadwal. Ya. Jadi cara kerjanya gitu, gabungkan semuanya. Mungkin minimum ada 2 atau 3. 3 atau 4 untuk gabungan support resisten. Semuanya pun juga kalau mengganggu pandangan grafik Anda ya jangan. Ya. Salah satu saja yang Anda butuhkan saja, maksudnya 3 atau 4 tadi. Ya. Dan yang prioritas lagi adalah support become resistant atau resistant become support. Nah, ini sangat-sangat penting ya. Nah, support become resistant. Yang tadinya resisten ini, sekarang jadi support. Ini resisten. Begitu jadi resisten, sekarang jadi support. Ini resisten become support. Begitu dia jebol, nah, support tadi yang atas jadi resisten. Nah, ini support. Dia jebol lagi. Ini jadi resisten. Nah, resisten become support atau support become resisten itu salah satu penunjang juga dan salah satu historical record. Histori yang pernah terjadi. Ya. Karena ini resisten yang pernah terjadi, support yang pernah terjadi, resisten yang pernah terjadi, support yang pernah terjadi, ya sekarang jadi resisten. Itu juga acuan untuk kita entry. Tetap semua mengacu pada tren, ya timingnya pada technical. Tren dari fundamental tadi bank sentral dan kita lihat dari kasat mata itu adalah trennya turun atau naik, kita lihat swing high-nya, swing low-nya dia naik atau turun. Begitu kita sudah menyimpulkan tren di D1 ya, ingat di D1 ya, baru kita breakdown ke bawah mencari support resisten yang strong. Ya. Jadi begitu Anda nanti udah high dengan mendapatkan support resisten yang strong, Anda nggak akan lagi telan-telan mentah signal-signal yang memang nggak jelas. Jadi Anda akan observasi lagi, kenapa dia ngambil signal di situ, kenapa dia ambil posisi buy GBP USD atau sell GBP USD. Oh, dia kan lawan tren, kenapa saya harus ikutin? Nah, kan gitu. Jadi Anda tuh ada salah satu protect ya, yang bisa Anda pelajari sendiri. Ya. Oke, jadi panduan kerja support resisten ini prioritas untuk pending order atau menawar dan taking profit. Ya. Dan yang jadi prioritas adalah gabungan dan support become resistant atau resistant become support. History yang pernah terjadi. Bisa dipahami? Saya praktekkan. Nah, minyak juga sama ya. Misalkan dia break atas, dia jadi ascending triangle-nya dia jebol ke atas. Nah, resisten ini sekarang jadi support. Resisten ini jadi support di sini, ya. Dan jika dia break ke bawah, support ini jadi resisten nanti. Nah. Ya, jadi penunjang. Support become resistant dan resistant become support itu sangat-sangat powerful ya. Nah, DJ akan potensi naik ini ya. Ini double bottom. Target kenaikan dia nggak jauh-jauh dulu. Nggak sampai tinggi itu. Yang dekat paling ini.
tingginya bottom dia sebagai target. Ya, nggak jauh sih. Target terdekatnya sini ya. GBP/JPY target terdekatnya situ. Jadi apa yang dilakukan? Buy boleh, stop loss-nya di swing low ini, ya. Targetnya ke sini. Sell belum boleh, ya. Belum ada perintah sell. Masih ada perintah buy untuk GBP/JPY. Jika buy, tunggu dia reversal atau memang Anda buy now langsung, atau mau nawar lagi di bawah sini silakan, mau lebih pantas. Tetapi yang terpenting adalah double bottom-nya sudah terbentuk, tinggal nunggu dia jebol ke atas, ya. Dan yang harus dihindari support resisten adalah, nah justru yang diuji berkali-kali kita harus hati-hati. Jangan menghasilkan bonds yang semakin lemah. Seperti ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle, itu harus hati-hati. Biasanya pola-polanya seperti itu. Ascending triangle, symmetric triangle, atau descending triangle. Level support atau resisten diuji berkali-kali dan menghasilkan bonds yang semakin lemah, bonds itu seperti ini. Misalkan ini support, ya. Harga dari atas, dolak ke atas. Nah, ini adalah area support, ya. Ini bonds pertama. Lalu dia turun lagi ke support, ada penolakan. Ini bonds kedua. Bonds kedua, tapi bondsnya semakin melemah ya, maksudnya pembalikannya semakin melemah, bouncingnya semakin melemah. Nah, dia coba tembus ke retest lagi ke bawah, bertolak belakang lagi. Oke, dengan begini Anda jangan coba-coba buy limit lagi di area support yang sama. Karena apa? Jika bondsnya semakin lemah dan biasa terbentuk seperti descending triangle seperti ini, dia bisa jebol ke bawah. Dengan jebol ke bawah, maka support ini menjadi resisten. Support become resistant. Ya. Dan sebaliknya, jika terjadi seperti ini, dia ke atas, ke bawah, ke atas, tapi bouncingnya semakin lemah, maka jangan ambil sell limit di sini, dia bisa jebol ke atas. Sama seperti kondisi emas, minyak daily ya, minyak D1 sekarang ini. Anda perhatikan nih. Crude oil. Ini dia. Nah, dia kan mencoba naik, turun lagi, bonds lagi, turun lagi, bondsnya semakin lemah. Makin dorongan ke atasnya semakin kuat. Naik, coba kalau misalkan dijebol, ya sudah, dia berarti akan ada kenaikan targetnya sama mana, Fibonacci expansion sudah ada di situ, di 48,60, dan kita lihat lagi target untuk target pola ya, kurang lebih di daerah situ juga. Kurang lebih di daerah ini, 161,8%, atau di harga 48,60 atau 48,50 ya. Artinya jika support resisten yang diuji berkali-kali itu kemungkinan besar semakin lemah ya, karena bondsnya semakin lemah.
Lalu support resisten yang sedikit di bawah last swing low atau last swing high itu juga sebenarnya hati-hati. Tidak diprioritaskan untuk entry di level tersebut. Karena apa? Jika low tersebut break ke bawah, maka buy limit kita akan rugi. Yang tadi orderan buy limit kita ya. Dan sebaliknya, kita menganggap area di atas itu sebagai strong resistance. Tetapi harga resistennya itu ada garis resisten atau garis pivot support resisten atau Fibonacci retracement. Selisihnya mendekati selisih harga tertinggi di atas ada Fibonacci 61,8. Nah, contoh gini nih. Nah, ini ada shooting star. Nah, di atasnya itu ada mungkin Fibonacci atau area resisten. Nah, ini jangan Anda input sell limit di area ini. Lihat lagi ke belakang. Ada support resisten nggak tuh di area tersebut? Kalau nggak ada berarti aman. Kalau misalkan ada, dan garisnya itu selisih di atas harga yang memang dijatuhkan ada area resisten, dan kita jangan simpulkan, wah, ini ambil posisi sell di sini. Maka lihat lagi, resisten tersebut, jarak antara high-nya yang sebelumnya itu berdekatan nggak? Nah, kalau memang sedikit di bawah atau di atas swing high ini, ya lebih baik kita pending order sell limit di situ kita batalkan. Karena bisa saja terjadi jebol. Jika harga tertinggi itu dijebol, maka sell limit kita akan terbawa arus ke atas. Nah, gitu ya. Jadi panduan kerja untuk support resisten satu yang dia itu yang memang gabungan ya antara historical record, round number, Fibonacci retracement, supply and demand, indikator trend, dan pivot